Pada tahun awalnya begitu 1824 ya Britania tuh. Raya menguasai Malaka setelah ditandatanganinya Traktat London atau perjanjian Memang Britania Belanda lah, pada tahun politik 1824 luar biasa yang orang membagi wilayah kepemilikan Eropa Nusantara nih. kepada Adu Britania dan domba. Belanda. Hai, apa kabar semua? Gue Ubek. Gue penasaran nih sama negara tetangga Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Malaysia ya? Macam tak betul je budak ni. Gue orang Indonesia dan penasaran dengan negara Malaysia. Selalu ya gue penasaran sama Malaysia nih. Okay. Dari judulnya aja nih muncul di beranda gua daripada channelnya Invoice Indonesia ya. Langsung gua klik judulnya itu negara tetangga Indonesia. Inilah fakta dan sejarah Malaysia. Sebenarnya sih video ini udah lama ya, 10 Maret 2020 tuh. Daripada gua basa-basi ya, kita screen layar dulu. Ini dia Invoice Indonesia. Udah muncul kan di layar. Wow, subscribernya 1,4 juta subscriber loh, gila. Di sini gua belum subscribe, langsung aja gua subscribe ya. Gua dukung channelnya Invoice Indonesia karena baru muncul di beranda gua ya. Begitu gua lihat judulnya, wah ini nih bagus nih untuk di reaction nih. Karena buat gua penasaran lagi nih tentang Malaysia nih, negara tetangganya Indonesia yang terfavorit. Sebenarnya gue udah siapin nih videonya. Nih, negara tetangga Indonesia, inilah fakta dan sejarahnya. Oke, daripada berbasa-basi lagi gue, lama-lama bosen apa tuh gimana kalian? Langsung aja kita tengok sama-sama dan reaction. Jom. Terlepas dari semua isu-isu negatif yang sering mendapat pro dan kontra tentang Malaysia, kita harus menerima fakta kalau dilihat dari sisi geografis maupun historisnya, negara kita dengan Malaysia saling terikat satu sama lain. Ya udah pasti saling terikat dari video tentang segi negara geografisnya Malaysia. aja juga Semoga sama bisa bang. menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Oke. Ini keren nih, negara tetangga Indonesia. Inilah fakta dan sejarah Malaysia. Walaupun videonya udah lama ya 2020, tapi buat gue penasaran, makanya gue pengen lihat ini videonya. Dan informasi yang belum kalian ketahui. Oke bang, izin ya bang ya, minjam videonya. Malaysia adalah salah satu negara beriklim lu lihat tropis, tuh sama guys. seperti negara-negara lain di Asia Tadi Tenggara. jalannya tuh kayak Negara ular ini dia mempunyai luas wilayah gini ya. sekitar 329.847 Oh gede juga ya, kilometer persegi. 329.000. Malaysia merupakan negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah Inilah federal. kalau negara federal ya. Negara ini dipimpin oleh seorang raja atau sultan dengan gelar yang dipertuan agung, yang dipilih dari penguasa turun-temurun dari 9 negara Melayu setiap 5 tahun Jadi sekali. Sedangkan itu untuk raja utamanya ya. negara Malaysia dipimpin oleh seorang perdana menteri. Untuk ada juga dikenal sebagai apa? negara multi etnis Ada dan raja multi utamanya budaya. gitu loh. Tetapi etnis atau bangsa Melayu menjadi bangsa terbesar dari populasi negara ini. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional yang digunakan di negara Malaysia. Akan tetapi bahasa Inggris juga digunakan secara Malaysia luas. cantik juga ya. Malaysia merupakan negara yang sangat dekat dengan Indonesia. Sangat di mana dekat. wilayah kedua Orang negara juga ini di Kalimantan hanya itu dipisahkan lu lihat oleh tuh, Selat satu Malaka pulau, di Bang. wilayah bagian barat. Gimana nggak Sedangkan deket? wilayah bagian timur langsung berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Iya kan Malaysia itu juga dia bang. berbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Brunei, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Ya agak jauh kan. Dalam bidang ekonomi, Malaysia juga dikenal sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit dunia dan pernah menjadi produsen timah terbesar Tapi di memang dunia. di mana-mana tuh. Pemerintah Malaysia juga mendorong Maksudnya untuk di mana-mana meningkatkan juga tuh ekonomi dia apa mereka namanya tadi melalui tuh? sektor pariwisata. Sawit ya. Tuh lihat tuh kotanya tuh keren kan. Sejarah Malaysia. Gila, ini nih sejarah Malaysia nih Jauh gimana sebelum nih? adanya negara Malaysia, kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah tumbuh dari kota pelabuhan pada abad ke-10. Gimana Di tuh? antaranya adalah Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah. Oh Ada gitu, di juga Kedah. Buas dan Gangga Negara di Perak, serta Panpan di Kelantan. Oh Kelantan malah ya. Antara abad ke-7 dan abad ke-13, sebagian besar Semenanjung Malaya bagian selatan adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Oh. Pada abad ke-13 dan 14, Kerajaan Majapahit berhasil merebut atas bagian Semenanjung dan Kepulauan Melayu dari Sriwijaya.
Buset, Pada abad Majapahit, ke-14, Sulawesi juga agama diambil Islam juga ya. mulai menyebar di kalangan orang Melayu. Gila, gede banget. Permulaan abad Majapahit tuh. ke-15, Kesultanan Malaka didirikan di bawah sebuah dinasti yang didirikan oleh pangeran kerajaan Sriwijaya yaitu Pangeran Parameswara. Parameswara. Karena terdesak oleh penaklukan Majapahit, Parameswara beserta para pengikutnya terpaksa melarikan diri dari Palembang hingga menemukan tempat yang kita kenal sebagai Malaka saat ini dan mendirikan kerajaannya di sana yang berlangsung lebih dari Malaka 1 juga abad. termasuk kerajaan tua juga Pada ya tahun di Malaysia. 1511, Malaka ditaklukkan oleh bangsa Portugis Tuh. dan Wah. mendirikan koloninya di sana. Sultan terakhir Kasihan melarikan Malaka diri ke di Kampar Riau, Sumatera dan orang meninggal pertama di yang sana. di ini nama Putra-putra Portugis. Sultan Malaka terakhir mendirikan Karena kesultanan memang di tempat lain. itunya kali ya. Kesultanan Perak di utara Boleh dan namanya Kesultanan pelabuhannya Johor sih di selatan. terlalu keren. Setelah kejatuhan Malaka, konflik jalur terjadi internasional. antara Portugis, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor untuk memperebutkan Malaka. Sampai akhirnya pada tahun 1641, perang berakhir ketika Belanda bersekutu dengan Kesultanan Johor dan wilayah Malaka diambil alih oleh Belanda. Pada tahun Buset, memang Belanda 1786, tuh. Britania Raya mendirikan Aduh. koloni pertamanya di Semenanjung Malaya dengan menyewa Pulau Pineng kepada perusahaan Hindia Timur Britania oleh Sultan Kedah. Gitu. Pada tahun Awalnya 1824, begitu ya Britania tuh. Raya menguasai Malaka setelah ditandatanganinya Traktat London atau Ah, Perjanjian memanglah Britania Belanda pada tahun politik 1824 luar biasa yang memang orang membagi wilayah kepemilikan Eropa Nusantara nih. kepada Britania Adu dan domba, Belanda, Malaya punya untuk senjata, Britania dan ditembakin Indonesia kita untuk Malaya Belanda. untuk Britania. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menyerbu dan berhasil menduduki wilayah Malaya, Kalimantan Utara, Sarawak, dan Luar Singapura biasa selama memang lebih Jepang dari 3 ya. tahun. Dia udah tahu nih politiknya Selama seperti masa apa ini, nih. ketegangan Perang antar dunia etnis meningkat seperti dan ini, dukungan senjatanya rakyat harus untuk merdeka dibenerin. mulai tumbuh. Itu kali Dukungan dilihat rakyat untuk pikiran-pikiran kemerdekaan orang-orang mulai meningkat penjajah-penjajah setelah nih. Malaya dikuasai kembali oleh sekutu. Luar Pasca biasa perang, memang. Britania berencana menyatukan pengelolaan Malaya di bawah koloni mahkota tunggal yang disebut Uni Malaya pada tahun 1946 yang terdiri dari semua kepemilikan Britania di Malaya dan mendapat penentangan dari suku Melayu yang melawan upaya Malaya pelemahan for penguasa Malaysia, Melayu Malayan dan mengizinkan Union not kewarganegaraan wanted. ganda kepada kaum imigran. Uni Malaya dibubarkan pada tahun 1948 dan diganti menjadi Federasi Malaya yang mengembalikan pemerintahan sendiri para penguasa negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania. Oh gitu. Tetapi selama masa itu pemberontakan masih terus berlangsung di bawah kepemimpinan Partai Komunis Malaya sampai tahun 1960 yang dikenal dengan nama Darurat Malaya. Pada tanggal 16 September tahun 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni Britania Raya membentuk Malaysia. Tahun-tahun awal pembentukan Malaysia membawa ketegangan yang meningkat termasuk konflik dengan Indonesia. Karena dipandang pembentukan Malaysia melanggar isi dari Perjanjian Manila atau Manila Accord dan menganggap bahwa Malaysia hanyalah negara boneka dan hanya akan menambah kontrol Inggris pada kawasan kepulauan Melayu. Loh kok begitu ya? Kemudian terjadilah konfrontasi Indonesia-Malaysia seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Oh, ntar gua lihat bang. Setelah kita membahas sejarah tentang negara Malaysia dan untuk menambah wawasan tentang negara ini, ada baiknya mari kita simak fakta-fakta tentang negara Malaysia. Oke. Berikut 7 fakta tentang Malaysia. Wah, ini nih yang seru nih, Budaya 7 fakta Malaysia. nih. Budaya Malaysia tuh. Dikenal sebagai negara multietnis atau Oh, negara gini, dengan multi-etnis banyak etnis juga ya. atau bangsa, tidak perlu heran jika kebudayaan Malaysia terkenal beragam. Karena pastinya setiap etnis yang mendiami wilayah di negara tersebut membawa budaya dan tradisi dari tempat nenek moyang mereka. Oh gitu. Terpisah menjadi 2 pulau. Negara ini terdiri dari 2 daratan utama yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia. Keduanya dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Oh gitu. Goa terbesar di dunia. Wow, ini nih gua terbesar di dunia Untuk nih. kalian yang suka berpetualang dan menikmati keindahan alam, kalian pasti akan Boleh nih, tertarik untuk mudah-mudahan ada melihat goa rezeki terbesar ke yang sono ada nih di ya, ruang guys ya. Sarawak. Goa yang mempunyai Pengen panjang gua. hampir mencapai 2 km ini dikatakan bisa memuat 5 baris dari 8 pesawat jet Boeing 747. Oh gitu isi dalamnya. Mempunyai jalan raya yang lebih panjang dari keliling bumi. Wah. Secara Makanya total, tadi gua lihat negara kayak ini ular mempunyai dia, jalan jalannya, raya buset. sepanjang 65.877 Gila, km dan mungkin panjang akan amat. bertambah. Sementara keliling bumi sekitar 40.075 km. Gila.
Situs warisan 60.000, dunia panjang UNESCO. lebar bumi Malaysia 40.000. mempunyai 4 situs warisan dunia yang ditunjuk oleh UNESCO, yaitu Taman Nasional Gunung Mulu, Taman Kinabalu, Wah, keren. Kota-kota bersejarah Malaka, dan situs warisan arkeologi Lembah Lenggong. Hukum cambuk. Hukum cambuk masih berlaku di negara Malaysia, walaupun tidak diberlakukan untuk semua warga negaranya. Karena di negara ini masih berlaku hukum syariat Islam, maka tidak heran jika pada pasal-pasal tertentu untuk pelaku pelanggaran dapat divonis dengan hukuman cambuk. Wah, ini Bendera bagus Malaysia. untuk syariat Islam ini. Bendera negara Malaysia atau yang biasa disebut jalur gemilang dirancang oleh seorang arsitek. Muhammad Hamzah adalah seorang arsitek Departemen Pekerjaan Umum yang masih berusia 29 tahun ketika menciptakannya. Pada tahun Luar biasa ini 1963, bapak ini dia nih, memenangkan nenek moyang kontes kita yang nih. diadakan untuk merancang bendera baru setelah Federasi Malaya Bendera menggantikan resmi Uni Persekutuan Malaya. Tanah Melayu merupakan rekaan Muhammad Hamzah. Demikian sedikit informasi tentang negara tetangga kita, Lah? Malaysia. Salah satu negara di Kepulauan Melayu yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Tapi guys, komentar-komentar netizen nih yang buat gue penasaran nih. Langsung aja dulu kita lihat ya komentarnya seperti apa ya. Semoga komentarnya positif-positif semua ya. Gue males bacanya kalau yang negatif-negatif. Oh ini begini, oh ini begitu, negara gua gini, negara gua gitu. Aduh, udahlah. Aku dari Indonesia, bagian Jawa Tengah, tetap mengakui Malaysia adalah saudara kami. Kita serumpun. Tuh, yang kayak gini nih bagus nih. Iya, semoga warga Indonesia dan Malaysia sehat selalu ya. Dari tahun 2008-2014 saya pernah bekerja dan tinggal di kota Kuantan, negeri Pahang. Satu asrama dengan pekerja tempatan kami akrab satu sama lain. Kalau lagi ada pertandingan bola Indonesia versus Malaysia, malah kami nonton bareng sambil ketawa-ketawa. Tidak pernah ada sentimen antara kami yang dari Indonesia ataupun Malaysia. Nah ini nih suruh nih kayak gini nih. Ngapain sih orang yang main bola lo yang puyeng, malah hantam-hantaman, caci maki, begini begitu. Aduh, udahlah. Salah satu kelebihan Malaysia terletak pada keinginan untuk maju dan berkembangnya ya. Makanya negara ini selalu bangga dengan produk sendiri. SDA-nya mungkin kurang, tapi SDM-nya sangat-sangat luar biasa. Walaupun belum maju seperti Korea dan Jepang, negara ini sangat baik untuk dicontoh dalam urusan mencintai hasil karya anak bangsa. Tapi memang gua akuin sih, Malaysia punya mobil buatan mereka sendiri, motor buatan mereka sendiri. Mobil ada Proton ya, motor ada Modenas. Tuh, pemerintahnya mendukung untuk terus dikembangkan Modenas dan si Proton itu. Semoga Malaysia sukses selalu ya, dan Indonesia juga sukses selalu. Pada hakikatnya kita ini sama dari nenek moyang yang sama, cuma yang membedakan hanya nama negara dan juga bendera tuh. Salam untuk semuanya, terutama untuk saudara-saudara saya yang ada di Malaysia. Semoga kalian sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari mara bahaya. Amin. Sampai kapanpun Malaysia adalah saudara kami. Cinta dari Indonesia untuk saudara kami di Malaysia. Ini yang bagus nih. Oke, itu tadi komentar terakhir dari netizennya Invoice Indonesia ya. Terima kasih Bang Invoice Indonesia udah meminjamkan videonya ya. Gimana pendapat kalian guys? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Tapi yang positif-positif aja. Dukung channel gua kalau kalian menyukainya, subscribe ya, like-nya banyak-banyakin. Dan semoga kalian sehat selalu. Terima kasih sudah nonton. Wassalam.